Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat studi kelayakan bisnis praktikum dengan topik analisis aspek pasar dan pemasaran. Dalam hal ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk mendefinisikan analisis aspek pasar dan pemasaran. Kemudian dalam topik ini, pokok bahasannya adalah mengenai analisis pasar dan pemasaran. Sub pokok bahasannya cukup banyak, yaitu pertama adalah menentukan dari tujuan studi pasar informal, studi pasar formal, karakteristik permintaan saat ini, perkiraan permintaan yang akan datang, merencanakan strategi pemasaran, menilai kelayakan pasar. Nah, analisis pasar dapat dilaksanakan bersamaan dengan analisis teknikal. Nah, analisis pasar ini sangat penting karena tidak ada proyek yang berhasil tanpa adanya permintaan terhadap produk dari proyek tersebut. Kalau ini memang dikatakan manufaktur. Dengan kata lain, proyek akan gagal tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa dari proyek tersebut. Ya. Pengertian permintaan pasar atau market demand dari suatu produk, barang atau jasa menurut Philip Kotler adalah jumlah keseluruhan yang akan dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu dalam waktu tertentu, ya, dan dalam lingkungan pemasaran tertentu serta dalam suatu program pemasaran tertentu. Pada dasarnya, analisis pasar ini bertujuan untuk mengetahui seberapa luas pasar produk yang bersangkutan, kemudian bagaimana pertumbuhan permintaan, dan yang ketiga adalah berapa besar yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Ya. Nah, analisis pasar ini meliputi antara lain analisis kuantitatif, ya, yang meliputi perhitungan besarnya perkiraan penjualan satu tahun yang akan datang. Kemudian analisis kualitatif, yang ini meliputi pengidentifikasian, kemudian pemisahan dan juga pembuatan deskripsi dari pasar. Ada banyak prosedur yang bisa diikuti agar studi pasar berjalan dengan efisien dan efektif. Salah satunya adalah memiliki tahapan sebagai berikut. Pertama, menentukan tujuan dari penelitian atau studi. Ya. Yang kedua, studi pasar informal. Kemudian studi pasar formal, ya. Selanjutnya adalah kaitan dengan pendataan. Ada data sekunder, data primer yang dibutuhkan untuk bagaimana kita melakukan penelitian. Yang selanjutnya adalah mengenai karakteristik permintaan saat ini, ya. Nah, kita bisa melakukan pengukuran pasar, bagaimana permintaan pasar, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkiraan permintaan yang akan datang, merencanakan strategi pemasaran dan menilai kelayakan pasar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pelaksanaan analisis pasar penting karena suatu proyek tidak akan berhasil tanpa adanya permintaan produk. Ya. Analisis pasar mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif, ya. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam kaitan dengan analisis pasar dan pemasaran. Pertama, menentukan tujuan studi, mengadakan studi informal dan studi formal, kemudian meneliti karakteristik dari permintaan, memperkirakan permintaan masa datang, merencanakan strategi pemasaran, dan menilai kelayakan proyek dari aspek pasarnya. Demikian, terima kasih.